Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang revisi KUHP atau Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Benedictus Ferdinand Panjangan, lalu dilanjutkan oleh Brika Kadafi, selanjutnya yaitu ada Sirilius Adrian, lalu ada Pengse, dan yang terakhir ada Kelvin Pratama. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas isu besar dalam sistem hukum acara pidana, yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau yang sering kita bahas, yaitu KUHP. KUHP yang berlaku saat ini digunakan yaitu KUHP 1981. Di tengah perkembangan zaman dan tuntutan hak asasi manusia yang semakin kompleks, muncul pertanyaan besar. Apakah KUHP yang lama masih relevan dan menjamin adanya keadilan di Indonesia? Sekian. Halo, perkenalkan nama saya Brika Kadafi dengan MPM 2451088. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan isu atau yang disebut penjelasan isu. Selama dari 4 dekade, KUHP menjadi pedoman penyelesaian perkara pidana Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit terjadi penyimpangan. Misalnya, proses penahanan seringkali dilakukan secara sewenang-wenang. Pra-peradilan pun belum optimal sebagai alat kontrol terhadap kinerja penyidik. Hak-hak tersangka sering terabaikan, terutama di tahap awal penyidikan. Belum lagi dominasi lembaga kepolisian dalam proses penyidikan yang seharusnya seimbang dengan fungsi lembaga lain. Inilah yang menjadi dasar mengapa pemerintah dan DPR mengajukan revisi KUHP. Ini bukan hanya isu hukum, melainkan isu kebijakan publik yang menyentuh langsung hak-hak warga negara. Sekian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Dah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sirilius Adrian Sipanseangho dengan NPM 2451067. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis hukum. Dalam menyikapi revisi KUHP, kami menganalisisnya dengan pendekatan hukum normatif. Dasar konstitusional yang kami gunakan adalah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil dalam hukum. Kami juga merujuk pada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 2014 yang memperluas kewenangan pra-peradilan. Secara interpretasi, KUHP harus ditafsirkan secara sistematis dan teologis. Sistematis artinya ia harus selaras dengan hukum HAM dan keadilan prosedural. Teleologis artinya tujuan akhirnya adalah perlindungan hak-hak tersangka dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Melalui metode konstruksi hukum, kami berpendapat bahwa beberapa pasal perlu direduksi, terutama yang memberi ruang bagi penahanan tanpa kontrol pengadilan. Di sisi lain, peran hakim pra-peradilan harus diperluas agar bisa menyentuh aspek substansi penyidikan, bukan hanya formalitas. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah teman-teman, kembali lagi nih dengan saya Benedictus Ferdinand Panjangan dengan NPM 2451057. Saya akan menambah tentang analisis hukum dan pernyataan sikap oleh kelompok kami. Jika kita bicara tentang revisi KUHP, maka kita tidak hanya berbicara soal teknis penyidikan dan penuntutan, tetapi menyentuh inti dari relasi antara negara dan warganya dalam ruang peradilan pidana. Maka dalam analisis ini, kami memposisikan revisi KUHP sebagai bagian dari reformasi struktural dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang dilanjutkan dengan landasan hukum dan konstitusionalitas. Yang pertama-tama, kami mendasarkan bahwa argumentasi pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. KUHP yang berlaku saat ini dinilai masih berorientasi pada pendekatan menempatkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sebagai aktor dominan, sementara perlindungan terhadap tersangka, terutama dalam tahap awal penyidikan, cenderung minimal. Lalu, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus menempatkan prinsip due process of law, yang dimana
dalam praktik hak-hak tersangka seperti didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan tidak terlalu terlindungi secara efektif, yang dimana seringkali hak tersebut dikalahkan oleh kekuasaan penyidik dalam menetapkan penahanan, bahkan sebelum ada penilaian objektif dari hakim. Lalu kami menggunakan metode interpretasi hukum yaitu sistematis dan teleologis, yang dimana secara interpretasi sistematisnya KUHP yang baru haruslah dibaca dan dibentuk secara selaras dengan aturan lain yang lebih tinggi dan relevan seperti Undang-Undang Dasar dan Hukum Hak Asasi Manusia. Misalnya nih, dalam sistem peradilan pidana modern, prinsip equality of arms, keseimbangan posisi antara penegak hukum dan pihak tersangka menjadi pijakan penting, di mana KUHP yang lama masih mewarisi cara pandang kolonial yang melihat tersangka sebagai objek yang harus ditekan, bukan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak. Interpretasi teleologis atau berdasarkan tujuan hukum membawa kita pada pertanyaan, untuk apa sih hukum acara pidana disusun atau dibuat? Ya jawabannya simpel, bukan sekedar untuk mencari pelaku, tetapi untuk memastikan proses pencarian pelaku dilakukan secara adil. Maka setiap prosedur, mulai dari penangkapan hingga penahanan, harus memiliki kontrol yang kuat dan bisa diuji. Hakim peradilan semestinya tidak hanya menilai formalitas surat, tetapi juga masuk ke substansi apakah penetapan tersangka sudah didasarkan pada bukti yang cukup. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 Peraturan Undang-Undang nomor 12 tahun 2015. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pingsel dengan nomor NPM 2451044. Di sini saya akan membahas tentang pernyataan sikap kelompok kami terhadap revisi KUHP. Kami menyatakan sikap revisi KUHP yang merupakan sebuah keharusan. KUHP yang baru harus menjamin keadilan prosedural, menempatkan hakim sebagai pengawas utama proses pidana dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak tersangka sejak awal. Hukum tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan, tapi sebagai jaminan keadilan yang manusiawi. Berdasarkan analisis konstitusional, metode interpretasi dan konstruksi hukum yang telah kami sampaikan, kami menyatakan bahwa revisi KUHP merupakan kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditunda. KUHP yang baru harus memastikan adanya check dan balance antara negara dan warga negara, memperkuat peran pengadilan dalam mengawasi proses hukum, serta memposisikan tersangka bukan sebagai objek peradilan, tetapi sebagai manusia yang dilindungi martabat dan haknya sejak awal. Kami menolak sistem acara pidana yang represif dan tidak transparan. KUHP yang baru harus mempertegas prasangka dan praduga tak bersalah, menghapus praktik penahanan tanpa pertimbangan objektif, dan menjamin hak atas bantuan hukum sebagai hak dasar, bukan fasilitas pilihan. Bukan hukum yang menakuti rakyat, tapi rakyat yang berani memperjuangkan hukum yang adil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Syafrin Pratama dengan NPM 245112. Hari ini saya akan membahas metode konstruksi hukum, reduksi dan ekstensifikasi. Dari metode konstruksi hukum, kami menggunakan pendekatan reduksi, yaitu membatasi kewenangan yang berpotensi disalahgunakan, dan ekstensifikasi, yaitu memperluas kontrol terhadap prosedur hukum. Contoh konkretnya itu pasal-pasal dalam KUHP yang memberikan keluasan kepada penyidik untuk menahan seseorang selama 20 hari, bahkan diperpanjang hingga 60 hari. Perlu dikaji ulang. Tanpa kontrol ketat dari pengadilan, ini membuka peluang penyiksaan, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM. Sebaliknya, peran hakim peradilan harus diperluas. Hakim harus diberi wewenang tidak hanya menilai legalitas penangkapan dan penahanan, tetapi juga memberikan keabsahan alat bukti, validitas status tersangka, hingga hak atas bantuan hukum sejak awal. Inilah bentuk konstruksi hukum yang mengarah pada sistem peradilan pidana yang progresif dan beradab. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami. Hukum acara pidana bukan hanya tentang teknis peradilan, tetapi tentang bagaimana negara memperlakukan warganya dalam situasi paling rentan. Revisi KUHP bukan sekedar perbaikan dokumen hukum, tapi cermin komitmen
kita terhadap keadilan, HAM, dan demokrasi. Sekian, terima kasih.